dok, ini mitos atau fakta? Untuk pencegahan jantung, ini sebenarnya fakta. Karena tinggi antioksidan. Tapi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang suka bilangnya, karena ini bagus buat jantung, saya makannya ini aja deh, nggak minum obat jantung. Nah, justru itu bahaya. Atau dia mungkin tetap nggak jaga makan, mungkin nggak olahraga, lantas dia tetap minumin aja, dia beranggapan bahwa ini cukup ya untuk betul. jantung, mencegah jantung. Iya. Karena ini tinggi akan antioksidan. Nah, nanti kita akan bahas nih selanjutnya nanti apa aja isinya selain antioksidan. Karena antioksidan ini fungsinya untuk mencegah radikal bebas salah satunya ya. Nah, selain digunakan sebagai bumbu dapur, bawang putih juga dipercaya baik untuk mencegah risiko penyakit jantung. Wah, fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. Banyak studi yang menyatakan bahwa konsumsi bawang putih yang teratur dapat membantu menurunkan lemak jahat atau menurunkan LDL maupun menurunkan kolesterol total. Kita tahu bahwa salah satu faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler adalah terjadinya peningkatan kadar lemak darah. Dengan bantuan konsumsi bawang putih secara teratur, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol maupun menurunkan lemak jahat, dalam hal ini adalah LDL. Tetapi, kembali harus diingat bahwa tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi bawang putih, tetapi juga kita harus melakukan diet yang seimbang. Dalam arti kita harus menurunkan lemak yang menjadi asupan diet kita. Aku juga dengar-dengar nih dok, ini katanya nih kita mengkonsumsi air kayu manis atau misalnya rebusan kayu manis ini dapat mencegah penyakit jantung. Fakta atau mitos? Oh ini coba nih. Ini dokter itu dangdut nih. Gimana dok? Untuk penyakit jantung mungkin secara tidak langsung ya, karena dia kan mempunyai efek untuk menurunkan kadar kolesterol. Salah satu penyebab penyakit jantung mungkin kolesterol tinggi ya dok ya. Jadi fakta nih dok. Fakta ya. Fakta. Aduh dokter Vita hati-hati ya. Hati-hati kenapa ya? Iya kan ini kan sudah ada yang membantu biar tidak penyakit jantung gitu. Mencegah tapi ya mencegah. Memang dari juga tadi kan yang punya ada efek antiinflamasi dan antioksidan juga sedikit ya. Dan memang kan penyakit jantung, serangan jantung salah satunya juga karena ada oksidasi juga. Tapi memang lagi sih kita mesti jaga juga. Kalau orangnya merokok terus, lalu makan sembarangan sama aja bohong. Banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat mengenai daun jambu biji. Salah satunya adalah sebagai obat diare. Pemirsa, diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar secara terus-menerus. Hal ini terjadi lantaran mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang terpapar bakteri karena kurang terjaga kebersihannya. Penyakit ini juga menjadi salah satu masalah kesehatan karena bisa menyebabkan kematian. Menurut data pada tahun 2010, kematian akibat diare terbanyak terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Timur, kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tenggara, dan juga Bengkulu. Sebagian masyarakat tradisional menggunakan daun jambu biji untuk mengobati diare karena mudah didapat dan juga diolah. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Dengan mengkonsumsi ekstrak daun jambu biji sebanyak 4 kali 500 mg per hari pada saat makan dapat membantu mengatasi keluhan diare. Karena daun jambu biji memiliki efek antispasmodik. Namun yang perlu diketahui di sini adalah tata laksana utama untuk mengatasi diare adalah dengan rehidrasi atau mengganti kehilangan cairan yang diakibatkan oleh kondisi diare tersebut. Nah dok, ini ada fakta mitos, daun sabiloto itu dapat mengobati diare akut. Mengobati dong. Mengobati. Ya, ini fakta ya, seperti yang diare akut itu mengobati loh dok. Iya, seperti tadi yang saya bilang kan memang dia memiliki kandungan antibakteri ya, khususnya kepada Shigella dysentery yang penyebab dysentery dan Escherichia coli ya, penyebab diare yang paling sering bakterial kan Escherichia coli ya. Memang dia dapat membantu untuk mengurangi diare dan frekuensinya juga gitu. Tapi juga diimbangi dengan banyak minum ya, karena kan yang takutkan dehidrasi gitu. Kalau diare
Ramuannya apa aja tuh dok? Oke, Tapi kalau nggak usah dibuat di diare- sini dok, nggak apa-apa dok. Oke. Tapi dikasih tahu aja. Dikasih tahu kan, yang kita butuhkan yaitu herba kering ya, sambiloto yang kering, sekitar 9 sampai 15 gram, kemudian direbus, sampai airnya sampai separuhnya, diminum 2,5 kali. Oke, diminum Ramuan yang 2 tadi kali bisa nih dok, sehari. berarti dok. Kan tadi buat ada diabetes broto ya? wali. Berarti ada ini ya, Dok, Jadi ya? dia tunggal aja cukup. Yang khusus. Oh, tunggal aja Tunggal aja cukup. cukup. Ini ada daun sendoknya. Oh gitu. Oh, daun sendoknya Oke. beda. Jadi hanya Beda. Hanya broto wali, sambiloto aja Ya. yang diminum untuk mengobati diare akut. Iya, diare akut ya. Oke dok, nah ini kalau misalnya untuk menjaga kesehatan nih dok, untuk meningkatkan imunitas tubuh, Iya. apalagi sekarang ini kan lagi pandemik seperti ini. Nah ini baiknya kita minum sambiloto nih seperti apa dok? Apakah baik setiap hari atau misalnya seminggu beberapa kali? Seperti apa dok baiknya? Iya, memang sambiloto ini memiliki efek aktivitas imunomodulator ya, artinya dia dapat mengubah sistem imun sesuai kondisi normal tubuh ya. Dia imunosupresan, dia juga punya efeknya juga meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya dia meningkatkan angka leukosit sama imunoglobulin G gitu. Jadi dia memang punya aktivitas seperti itu. Boleh diminum setiap hari tapi tidak jangka waktu lama ya. Berapa lama tuh, paling Dok? maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Gitu. Oke. Sebab mungkin karena orang juga kan nggak akan betah ya karena baunya, kemudian pahit banget ya, kemudian Dok. rasanya juga kan. Gitu. Tapi intinya kalau misalnya pengen banget diminum dan tidak tahan dengan baunya, bisa ditambahkan dengan madu, Madu dan tidak boleh. mengurangi efek dari sambiloto betul. tersebut ya dok ya. Katanya ini nih lengkuas ini nih bisa mengatasi gangguan pencernaan dan diare. Nah itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Itu seperti apa Gimana tuh tuh dok cara Iya, pengolahannya? jadi ini lengkuas ini memang baik untuk terutama gangguan pencernaan di usus besar. Ya, misalnya ada peradangan-peradangan di usus besar seperti colitis atau Crohn disease. Ini si lengkuas ini akan membantu. Misalnya kita sering sakit perut atau buang air besar kurang lancar gitu. Caranya Ini gimana bisa tuh, Dok? membantu. Nah, ini kita caranya mirip sama tadi ya. Jadi lengkuasnya kita pakai 13 gram. 13 gram. Ini langsung diperes aja, jadi cukup ini aja. Nggak perlu rebus? Nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting air panas ya. Yang penting airnya panas. Ini kadang-kadang suka susah nih Ini ya. dok, dipencet dulu dok. Pencet dulu ya. Nah. Jadi begini aja. Udah gitu aja ya Diperes dok. ya. Yang penting sambil diperes. Yang ini boleh campur dengan madu ya. Ya. Jadi Dok tadi- ini perlu direbus di air panas nggak? Jadi kalau mau simple gitu kita masukin ke dalam bowl seperti itu lalu kita rebus gitu dok? Boleh, tapi sebentar aja. Sebentar aja. Jadi Direbus saya yang boleh, penting tapi misalnya sebentar aja. airnya tunggu dulu mendidih. Setelah mendidih baru lengkuasnya dimasukin. Kira-kira 5 menit aja. Oh, 5 menit. Nggak usah lama-lama ya. Nah, Jadi berapa kali sehari nih dok lagi diare gitu dok? Ini boleh 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. 3 kali. Anak Sehari kecil boleh, 1 Dok? cangkir. Anak kecil boleh tapi di atas 5 tahun ya. Oh, Di atas dari 5 5 tahun. Jangan bayi juga jangan ya. Iya. Itu kasih madu? Ya, oh, dikasih madu. Kasih madu. Oke. Cuma ini harus hati-hati kalau misalnya penderita GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu sebaiknya berhati-hati dengan lengkuas karena lengkuas ini walaupun bisa mengatasi gangguan pencernaan seperti diare atau nyeri perut yang karena usus besarnya ada peradangan, dia bisa sebentar, Dok, meningkatkan kita ada asam telepon lambung. nih, Dok. Takutnya Oh, asam gitu. lambungnya Jadi hati-hati alir penjaga. balik. Ya.